Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita melakukan kuliah ke-6 dengan tema tingkat pengangguran di Indonesia. Sebagaimana kuliah terdahulu, yang kelima kita pernah menyebut tentang jumlah penduduk dalam kaitannya mencari angka PDB per kapita. PDB nominal dibagi dengan jumlah penduduk. Dalam kaitan dengan tema ketenagakerjaan, penduduk yang pada tahun 2019 sebanyak 268 juta orang itu dikelompokkan menjadi dua kelompok. Satu kelompok disebut penduduk usia kerja, kemudian kelompok yang kedua disebut penduduk bukan usia kerja. Batasannya adalah usia 15 tahun. Jadi mereka yang berusia 15 tahun ke atas itu menjadi kelompok usia kerja atau disebut penduduk usia kerja. Nah, di antara mereka yang usia kerja tadi, BPS melakukan dua kelompok lagi, mengelompokkannya menjadi dua lagi, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, jadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja ya. Jadi satu tadi usia kerja dan bukan usia kerja. Di antara yang usia kerja ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, lalu si angkatan kerja itu dibagi dua lagi menjadi ada yang bekerja dan ada yang pengangguran. Lebih dahulu kita lihat yang disebut dengan bukan angkatan kerja. Jadi bukan angkatan kerja itu berarti penduduk berusia 15 tahun ke atas, tetapi kegiatannya belum masuk ke lapangan atau masuk ke pasar tenaga kerja. Jadi antara lain misalnya mereka masih sekolah, dan yang paling banyak adalah yang mengurus rumah tangga atau beberapa kegiatan lainnya, misalnya udah pensiun, itu termasuk bukan angkatan kerja. Nah, bekerja itu BPS mendefinisikannya adalah mereka yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh. Jadi tidak hanya peroleh ya, tapi membantu memperoleh. Jadi persis kayak undang-undang anti korupsi itu ya. Jadi memperkaya diri atau membantu orang lain memperkaya diri. Itu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Nah, dan ini definisi yang terpentingnya, sedikitnya 1 jam dalam seminggu. Jadi asal seseorang itu bekerja selama 1 jam dalam seminggu, itu sudah disebut dengan bekerja. Nah, semacam itu. Nah, kalau digambar, nah itu mudah itu. Jadi yang omongan saya tadi, pembicaraan tadi, definisi tadi, kalau digambar, sudah kelihatan ya gambarnya ya. Gambarnya Mbak Dwi di-share, sudah ditunjukkan itu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Kemudian yang usia kerja, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bisa diperlihatkan ya Mbak Dwi. Kemudian yang bukan angkatan kerja, yang kanan itu sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya itu contohnya pensiun. Nah, angkatan kerja itu ada yang sudah bekerja. Nah, berarti bekerja itu sedang bekerja ada juga yang sementara tidak bekerja, misalnya cuti, ya itu kan cuti hamil, cuti yang lain-lain itu ketika didata oleh BPS masih termasuk bekerja karena dia bekerja sebenarnya. Nah, selain yang bekerja, sebagian angkatan kerja itu pengangguran. Pengangguran itu sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha. Nah, ada definisi yang cukup unik ya di model BPS itu. Mereka yang putus asa, jadi sudah putus asa, jadi tidak mungkin lagi mendapat pekerjaan, itu masih disebut pengangguran juga. Mudah-mudahan tidak ada peserta kuliah ini termasuk pengangguran karena putus asa ya. Nah, ada juga mereka yang sudah diterima bekerja atau sudah usahanya sudah siap jalan, tapi belum karena COVID misalnya, itu masih dicatat sebagai pengangguran. Gitu ya. Nah, mungkin kita perlu sedikit lebih disorot saja tidak apa-apa yang penganggur terbuka, yang lebih tajam karena tema kita tentang pengangguran. Nah, pengangguran tadi berarti kan dia masuk angkatan kerja, kemudian otomatis masuk usia kerja. Nah, kegiatan pengangguran ini mereka memang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tadi sudah saya katakan di depan, tidak punya pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha.
Nah, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan dari putus asa tetap disebut pengangguran dan seterusnya. Nah, dihitung oleh BPS melalui survei ya, Sakernas. Nanti kita jelaskan sedikit. Yang penting BPS punya survei untuk sekarang dilakukan setiap 1 semester. Mereka punya sampel dengan blok sampel dengan metodologi yang sama dengan PDB, juga ada acuan internasionalnya. Cuma untuk acuan internasional ini antara statistik PDB ditambah dengan acuan ILO ya, jadi 2 acuan. Nah, ketika dapat jumlah penganggur dengan definisi tadi loh, bekerja itu 1 jam dalam seminggu. Jadi kalau pengangguran berarti hampir bisa dikatakan sama sekali tidak bekerja. Itu ketika dapat jumlahnya misalnya 7 juta, itu kemudian dikaitkan dengan jumlah angkatan kerja. Ini perlu diingat ya, bukan dengan jumlah penduduk ya. Juga bukan dengan usia kerja. Penduduk 268, nah terbagi 2 menjadi usia kerja dan bukan usia kerja, lalu yang usia kerja ada angkatan kerja. Jadi tingkat pengangguran itu bukan terhadap jumlah penduduk, tapi terhadap jumlah angkatan kerja. Nanti kita kasih contoh angkanya. Nah, selain itu nanti di belakang kita akan bercerita tentang pekerja tidak penuh, tapi sementara saya tidak jelaskan dulu bahwa ada mereka yang bekerja, tadi kan definisinya cuma 1 jam, ada ya orang yang bekerja tapi di bawah jam kerja normal. Jam kerja normal itu disepakati di internasional ILO adalah 35 jam dalam seminggu. Bisa dibayangkan ya, 35 jam berarti kalau dibagi 5 hari kerja ya 7 jam sehari kerja normal itu. Nah, kalau mereka yang bekerjanya 10 jam, 15 jam dalam seminggu, atau hanya 2 hari dalam seminggu, 14 jam itu disebut pekerja tidak penuh. Tetapi BPS mencatatnya tetap bekerja. Nah, itu nanti ada penjelasannya, tapi sementara kita lewati dulu. Nah, mari kita lihat angkanya. Melihat angka dari definisi tadi. Yang paling kiri itu data terkini. Data kondisi bulan Februari 2020. Publikasinya oleh BPS tanggal 5 Mei 2020. Jadi belum lama ya, baru kira-kira 1 bulan. Ini kita harus paham ya, BPS ini rata-rata ketika mempublikasikan, menghitung lalu mempublikasikan, itu mesti berjarak. Yang paling cepat itu hanya inflasi. Inflasi itu hanya langsung seketika ya, selisih sehari 2 hari. Tetapi yang lain-lain ada 2 bulan, seperti PDB kemarin, dan 3 bulan. Nah, tenaga kerja selisihnya berapa itu? Kondisi Februari diumumkan Mei, berarti 3 bulan ya. Nah, jadi kondisi Februari. Nah, nanti pada bulan November nanti juga akan ada pengumuman untuk kondisi bulan Agustus tahun ini. Nah, yang paling kiri, penduduk usia kerja dari 260 berapa ya, 270 mungkin sekarang sudah itu, atau 268 saya tidak tahu persis. Itu 199,38 jutanya adalah berusia 15 tahun ke atas atau penduduk usia kerja. Nah, dari penduduk usia kerja itu yang bukan angkatan kerja itu 61,47 juta orang. Jadi mereka ini sekolah atau ibu rumah tangga atau pensiunan dan beberapa karakteristik lain. Tapi yang utama 3 itu. Nah, lalu di antara yang 199,38 juta orang itu yang masuk kepada angkatan kerja. Jadi masuk angkatan kerja itu sederhana, dia masuk pasar tenaga kerja. Jadi sudah dapat pekerjaan maupun belum, tapi masuk ke pasar tenaga kerja. Masuk ke pasar tenaga kerja itu artinya menawarkan diri untuk bekerja. Kalau dia dapat, dia disebut bekerja. Kalau belum dapat, disebut pengangguran. Jadi orang yang sekolah, dia usia kerja, tapi masih SMA, dia tidak masuk pasar tenaga kerja. Itu maka dia bukan angkatan kerja. Nah, jadi angkatan kerja sejumlah 137,91 ya, nah, kurang lebih 138 juta orang. Nah, di antara 137,91 juta orang pada Februari 2020 itu, yang dicatat oleh BPS sebagai pekerja itu 131 juta, yang kiri ya. Nah, yang tidak bekerja 6,88 juta orang. Nah, yang angka pengangguran itu bukan angka ya, jumlah penganggur itu adalah 6,88 juta orang pada Februari 2020. Nah, nanti tingkat pengangguran adalah 6,88 itu, betul ya, 88 ya Mbak Dewi ya.
dibagi dengan angkatan kerja yang 137,91 itu. Jadi bukan dengan 199 ya, apalagi dengan jumlah penduduk yang 268, tetapi 6,38 juta dibagi dengan 137,91 dikali 100%. Dapatlah angka yang disebut tingkat pengangguran terbuka ya. 4,99%. Jadi 5% kurang sedikit. Nah, dari data ini juga dikenal istilah tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. TPAK itu adalah persentase si angkatan kerja yang 137,91 tadi, ya, dari usia kerja. Nah, pengertian-pengertian sederhana ini penting untuk analisis ya. Misalnya kalau menganalisis TPAK itu jadi terlihat dalam sebuah perekonomian seberapa banyak penduduknya, khususnya penduduk usia kerjanya masuk ke pasar tenaga kerja, itu TPAK. Nah, ketika TPT tingkat pengangguran terbuka itu kira-kira bisa melihat perekonomian itu yang betul-betul orang yang pengen bekerja tapi tidak dapat pekerjaan itu berapa. Nah, sementara ini datanya 4,99, 5% ya kita bulatkan, 5%. Nah, menarik juga nanti di uraian-uraian berikut juga akan kita jelaskan data tahunannya di paling kiri tadi yang dari 131,03 juta yang bekerja itu ada yang bekerja penuh dalam arti kerjanya 35 jam ke atas. Ini tidak bicara tentang upahnya ya, sebetulnya ini definisi-definisi yang punya kelemahan. Jadi ada juga orang yang bekerjanya 1-2 jam tapi hasilnya besar. Ada yang bekerja 45 jam, hasilnya lebih kecil. Itu tidak dipermasalahkan dalam definisi ini. Masalahnya hanya jam kerja. Nah, ternyata di Indonesia untuk data Februari 2020 yang bekerja normal 35 jam ke atas itu dari 131 hanya 91,59 ya Mbak Dwi ya. Nah, kemudian ada yang bekerjanya tidak penuh. Nah, di antara yang bekerja tidak penuh itu dibagi dua. Ada yang disebut bekerja paruh waktu sebanyak 31,10 juta, ditunjuk ya Mbak Dwi. Itu dia kurang dari 35 jam, tetapi memang dia paruh waktu, dia ditawari kerjaan lagi nggak mau. Ya mungkin dia ibu rumah tangga, aslinya ada ibu rumah tangga, lalu ingin bekerja selama beberapa jam, sehingga dia tidak menerima lagi kalau ada tawaran baru. Atau tipe-tipe yang unik, ya dia, gue ini bekerja 10 jam aja seminggu udah dapat duit segini, selebihnya nonton YouTube aja misalnya, atau ikut kuliah ekonomi saya, misalnya begitu ya. Itu namanya pekerja paruh waktu. Jumlahnya banyak, 31 juta orang. Lalu ada orang yang bekerjanya masih kurang dari 35 jam, tapi masih cari pekerjaan. Masih mau dapat lagi, itu disebut setengah penganggur. Sebetulnya data ini menarik untuk dianalisis, tapi nanti kita akan lihat bahwa nampaknya BPS agak kedodoran untuk data ini, kurang presisi sepertinya, tapi kita coba analisis. Itu bulan Februari. Nah, yang sebelah kanan, gambar kanan itu untuk data Agustus 2019 ya. Sama cara membacanya. Agustus 2019 197,91. Jadi lebih sedikit kan dibandingkan Februari 2020. Lalu yang bekerja 133 dan seterusnya. Kenapa saya sodorkan ini? Untuk keperluan analisis ekonomi yang lebih disukai adalah analisis atas data bulan Agustus. Mengapa? Karena ternyata BPS itu sampel di bulan Agustus itu jauh lebih banyak dibandingkan yang bulan Februari. Jadi Agustus itu sampai untuk sekarang ini itu mencapai 300.000 sampel rumah tangga. Sementara yang Februari hanya 75.000. Sehingga data BPS yang bulan Agustus biasanya sampai ke tingkat kabupaten kota. Yang bulan Februari itu hanya sampai provinsi. Macam itu ya. Ini contoh, yang tabel tidak usah saya jelaskan, itu untuk yang nanti ngerjakan PR. Nah, mari lihat penjelasannya saja. Ini yang atas, itu ada dua tabel sebenarnya. Yang atas adalah Februari, itu perhatikan, itu sepenuhnya disalin dari ada berita resmi statistik BPS.
Kalau ini diambil dari berita resmi statistik tentang ketenagakerjaan tanggal 5 Mei lalu untuk kondisi Februari. Nah, di salah satu halamannya ada tabel itu, kan membandingkan antara Februari 2020 dengan 2019 dengan 2018. Kemudian juga diperlihatkan bagaimana perubahannya antar waktu itu. Nah, kalau saudara-saudara menyambung data, Anda bisa menganalisis 10 tahun atau 20 tahun. Nah, yang di bawah adalah yang Agustus ya, Agustus yang diumumkan November tahun lalu. BPS ini unik saya lihat, suka mengumumkan kalau tidak hari libur itu sukanya tanggal 5 ya. Entah ada pertimbangan apa, biasanya 5 tanggal 5, kecuali itu hari libur. Nah, kondisi Februari itu saya ulangi sekali lagi, itu sampahnya lebih sedikit. Yang Agustus lebih banyak. Dahulu juga data Februari itu dianggap bias musim panen. Tapi itu dahulu ya, kalau sekarang sebenarnya sudah tidak lagi karena panen juga sudah mulai bergeser dan relatif lebih merata di bulan Februari, Maret, dan April dan juga di akhir tahun. Jadi alasan lebih suka pakai Agustusnya hanya karena lebih banyak sampelnya. Nah, makanya juga pada gambar yang kedua yang Agustus itu BPS menyajikan data yang sampai 5 tahun ke belakang, benar nggak? Nah, dari Agustus 2015, 2016, 17, 18, 19. Nah, itu menjadi PR buat Bapak Ibu, Saudara untuk lihat itu ada penduduk usia kerjanya berapa, angkatan kerjanya berapa, yang bekerja berapa, yang pengangguran berapa, ya toh? Kemudian tingkat pengangguran terbukanya berapa. Nah, menjadi fokus tersendiri juga memecah, membagi, melihat, menyoroti secara berbeda antara perdesaan dan perkotaan. Juga ada kebiasaan analisis gender, yang laki-laki bagaimana, yang perempuan bagaimana. Nah, macam itu ya. Nah, mari kita lihat, itu tadi sekali lagi menjadi bahan untuk saudara-saudara bisa menganalisis sendiri. Nah, kalau di slide berikut kita melihat sama ya, buat kawan-kawan yang belum akrab dengan ekonomi, lihat tabel paling atas, lihat yang paling kanan, kan begitu toh. Tahun 2019 jumlah penganggurnya ada 7,05 juta orang. Nanti bisa di cross check dari slide sebelumnya itu sama angkanya. Harus sama ya, kalau nggak sama berarti kita di sini salah ketik. 7,05 juta. Nah, kita bisa menelusuri tahun 2018 7 juta, 2017 7,04 dan seterusnya sampai tahun-tahun belakang. Nah, itu kan adalah perkembangan jumlah penganggur, tanda petik ya, penganggur terbuka, betul-betul tidak bekerja sama sekali, juta orang. Nah, kalau itu digambar dalam grafik, ya di bawahnya itu sama, cuma yang tabel hanya sampai 2005, yang grafik mulai tahun 1986. Nah, itu kan, jadi itu begitu gambarnya. Nah, tadi kita sudah belajar juga, kalau jumlah penganggur ini dihubungkan dengan jumlah angkatan kerja, begitu ya, Mbak Rama, Mbak Dwi ya, didapat tingkat pengangguran terbuka. Nah, sebelum kita beralih slide, jangan lupa jumlah angkatan kerja itu tadi, angkatan kerja itu adalah mereka yang usia kerja 15 tahun ke atas dan masuk ke pasar tenaga kerja, pengen kerja gitulah kira-kira. Dapat atau tidak itu lain lagi kan. Nah, itu jelas untuk negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya masih tumbuh di kisaran 2% per tahun, berarti usia 15 tahun juga cenderung bertambah. Nah, sebagian mereka mungkin berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan seterusnya, atau yang sudah lulus, maka secara alamiah jumlah angkatan kerjanya bertambah. Gitu ya. Karena itu bilangan penyebut ya itu ya, penyebutnya bertambah. Jadi bisa saja jumlah penganggurnya bertambah, tapi tingkat penganggurannya tidak bertambah, itu bisa. Nah, sebagaimana di slide berikut, itu kita mencoba melihat presentasi, namanya TPT, tingkat pengangguran terbuka. Tadi yang paling kanan, 2019, itu jumlah 7,05 juta tadi dibagi dengan jumlah angkatan kerja, dapat angka 5,28%. Nah, persentase sebelumnya bisa dilihat. 5,34, 5,5, dan seterusnya. Maka kalau digambar lebih panjang dari 86, seperti di grafik. Semacam itu ya. Nah, lalu kita jadi bisa melakukan pada slide berikutnya,
kita bisa melakukan analisis. Nah, ini contoh analisis saja. Saudara-saudara bisa mengembangkan sendiri dengan berbagai narasi. Ini kan hanya data awal. Kita misalnya bisa membandingkan 3 periode terakhir pemerintahan. Kan begitu toh? Bisa masa SBY Yusuf-Kala bagaimana, masa SBY Budiono bagaimana, masa Jokowi JK bagaimana. Itu bisa dilakukan itu. Ini hanya data. Kalau kemudian Anda melakukan analisis, Anda mencari tahu ketika turunnya pelan, itu kenapa? Bisa dicari tahu bahwa apakah keadaan perekonomian waktu itu, ataukah kebijakan pemerintah, atau macam-macam. Tapi ini fakta dulu. Faktanya adalah yang biru, yang merah itu era Jokowi 1 dianggap ya, karena beliau dilantik tanggal 20 Oktober kan, dianggap selesai lagi tanggal 19 Oktober. Jadi data tidak sepenuhnya sama, itu kan Agustus pakainya kan, selisih sedikit. Nah, kita mendapatkan fakta bahwa 5 tahun era Jokowi JK, tapi dalam konteks data terhitung Agustus sampai Agustus, bukan Oktober, itu jumlah penganggur ya, itu berkurang 194.905 orang. 195.000 selama 5 tahun jumlah penganggur itu berkurangnya. Nah, kalau presentasinya berkurangnya 0,66, min itu artinya berkurang ya. Nah, dari grafik yang di atas tadi kita gabungkan jadi satu di sini. Nah, kalau membandingkan dengan misalnya era SBY Budiono, ternyata jumlah penganggur pada 5 tahun itu berkurang 1,7 juta orang dan tingkat pengangguran berkurang 1,93. Begitu juga dengan hijau. Tentu saja analisis tidak sepenuhnya adil, karena kalau sudah turun kan untuk turun lebih jauh lagi perlu effort yang lebih besar. Jadi tidak sepenuhnya adil, tapi cukup fair juga untuk diutarakan. Itu misal. Tapi yang bagus lagi kalau saudara-saudara mencari tahu pada saat itu tahun-tahun yang turunnya tajam itu ada apa ekonomi, gitu kan? Ada apa dunia usaha, ada apa kondisi ekonomi internasional. Nah, pada tahun-tahun 5 tahun terakhir yang landai, yang turunnya hanya sedikit, itu ada apa? Bisa juga dikaitkan dengan jumlah kenaikan angkatan kerja, tidak terlihat di sini. Karena bisa jadi penganggurannya turun sedikit karena memang angkatan kerjanya bertambahnya banyak. Bertambahnya angkatan kerja banyak itu ada 2 hal. Bisa jadi karena pertambahan penduduk yang masih pesat, bisa juga orang pada mulai tidak lama-lama sekolah gitu, tapi pengen masuk ke pasar kerja. Atau ibu rumah tangga merasa di rumah tidak mencukupi, banyak ibu rumah tangga yang masuk ke pasar tenaga kerja. Nah, itu soal lain, analisis namanya. Nah, lalu di slide berikut, coba kita mau cari tahu dengan waktu yang lebih panjang tanpa mengaitkan dengan 3 pemerintahan ini, kan begitu. Nah, itu kita punya data, kita gabung tadi, yang grafik di atas tadi kan ada grafik tentang jumlah penganggur, ada grafik dengan tingkat pengangguran. Nah, itu saya gambar, idealnya sebenarnya skala kiri kanan, tapi kan angkanya berdekatan, kita anggap skala kiri, hanya saja yang oranye itu sebetulnya jumlah ya, juta ya, sementara yang biru itu persen. Ini tidak lazim pakai grafik ini. Biasanya kalau grafik persen sama jumlah itu dibuat kiri kanan, tapi ini digampangkan. Apa yang menarik dari grafik ini? Nah, pada tahun 98 ketika kita krisis 97-98, tingkat maupun jumlah penganggur naik kan, naik pesat. Kemudian sempat turun sedikit di tahun 2000, tapi masih naik terus sampai puncaknya di 2005. Nah, apa message-nya? Bahwa ternyata pemulihan ekonomi yang misalnya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, waktu kita kuliah tentang pertumbuhan ekonomi, kan kita lihat itu. Setelah sempat turun 98, 99 naik sedikit, 98 turun 13%, 99 naik menjadi 1%, seterusnya langsung melesat kan, pulihnya cepat. Tapi untuk tenaga kerja ternyata belum berhenti, masih naik. Nah, kondisi terkini adalah yang paling kanan. Tapi terkini 2019 ya, sebenarnya kan ada data 2020 Februari. Ini yang kita pakai yang Agustus. Nah, itu penganggurnya 7,05 juta, tingkatnya 5,28. Question mark nih, tanda tanya kita. Apa yang akan terjadi pada Agustus 2020 nanti? Meskipun kita baru tahu setelah BPS mengumumkan bulan November. Nah, kalau nanti jumlah penganggurnya melesat, gitu, misalnya dari 7 juta itu menjadi 10, 12, itu sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan. Ya, kan menyatakan bahwa kalau skenario berat naiknya sekian, yang skenario sangat berat kan. Dan beberapa lembaga
kajian ekonomi sudah mengeluarkan angka 5 juta, 6 juta ya. IHN juga akan mengeluarkan, tapi rahasia dulu ya, kita masih hitung lebih presisi. Itu berapa persen? Itu satu hal. Hal lain adalah berdasarkan pengalaman krisis 98, kalau benar terjadi kenaikan jumlah penganggur dan tingkat pengangguran yang signifikan itu, kira-kira growth-nya butuh berapa lama? Beda ya. Kalau pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat pulihnya, tapi pengangguran bisa lebih lama. Itu contoh saja. Nah, itu tentang tingkat pengangguran. Tadi di awal kita sudah mengatakan ada pengertian lain. Jadi mereka yang bekerja itu ada yang disebut bekerja tidak penuh karena kurang dari 35 jam. Pada Februari 2020, itu yang gambar kiri, itu ada dua gambar lagi sama. Gambar kondisi Februari 2020 dan gambar kondisi Agustus 2019. Itu yang 39,44 juta. Jadi 30% dari mereka yang bekerja, bukan dari angkatan kerja ya, dari yang bekerja ini. Dari yang bekerja itu 30%-nya itu masih kurang dari 35 jam. Di antara mereka memang tidak pengen lagi bekerja, tidak maksudnya tidak mau nambahin lagi, namanya pekerja paruh waktu itu 23,74%. Yang Februari 2020 ya. Kemudian yang setengah menganggur masih pengen kerja tapi belum dapat, itu 6,36%. Ini menarik untuk dianalisis hal-hal seperti ini. Nah, kembali BPS itu lebih presisi dan lebih bagus dianalisis untuk kondisi Agustus. Yang gambar kanannya itu dia sediain untuk kondisi 5 tahun kan, 2019, 18, 17, 16, 15. Silakan untuk jadi PR. Kami di IAN mengolah juga nih, untuk sementara kita kasih sampai 2010 di slide berikut ya. Sebenarnya bisa kita buat sampai panjang tadi. Nah, sayangnya memang Anda kalau mau buat grafik begini, kalau dilihat sederhana, tapi untuk mengerjakannya kita butuh mengolah beberapa publikasi BPS. Atau kalau kita mendownload, nanti kita harus menjumlahkan atau mencari cara sendiri. Nah, ini kita tampilkan tidak dalam kaitan kerja paruh waktu ataupun setengah penganggur. Kita samakan aja, pokoknya mereka yang tidak penuh bekerjanya, itu ternyata jumlahnya banyak. Nah, ada catatan ya, ada orang yang kurang bekerja dari 1 jam 00 ya. Tadi cuti tadi tidak termasuk di sini, yang cuti itu dihitung bekerja biasa. Yang bekerja tidak penuh ini 1 jam sesuai definisi sampai 34 jam. Sampai kurang dari 35 jam sebenarnya tepatnya. Itu jumlahnya mencapai tadi kan sekitar 39 juta, 28,8%, ujung paling kanan ya. Nah, itu jumlah itu kan relatif presentasinya cukup bertahan. Ini bisa juga dibaca begini bacanya. Artinya produktivitas ekonomi Indonesia itu salah satunya dipengaruhi oleh masih banyaknya mereka yang belum bekerja penuh. Kurang lebih begitu. Nah, begitu untuk hari ini. Selanjutnya kuliah-kuliah kita memang direncanakan akan lebih pendek ya, sesuai dengan masukan. Nanti kalau pada suatu saat saya akan kuliah panjang, seolah-olah dipotong dua. Jadi buat peserta langsung dapat 2 kuliah sekaligus, sehingga mungkin hari berikutnya bisa libur, tetapi tayangan di YouTube nanti akan diusahakan 15-20 menit. Begitu, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan nanti itu ada soal untuk mereka yang berniat ikut ujian. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.